Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian yang saya banggakan? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, untuk pertemuan kali ini Ustaz akan menerangkan terkait pelajaran keempat, bulan Ramadan yang indah, untuk kelas 5 SDIT Al-Furqan Slawi. Pastinya anak-anakku sekalian pernah mendengar kata itu kan? Ya, bulan Ramadan yang sering kita laksanakan ya ketika pas bulan Ramadan. Sehubungan dengan bulan Ramadan tidak lepas dari kata puasa. Nanti kita akan bahas terkait puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pengertian puasa. Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya. Berpuasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Puasa dalam agama Islam artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim, perintah puasa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa dalam arti menahan, ya anak-anak, menahan dari nafsu makan dan minum, mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Islam sangat menganjurkan untuk berpuasa, khususnya bagi umat Islam, karena termasuk rukun Islam yang kelima. Dan juga dalam ayat konteks tersebut, surat Al-Baqarah ayat 183, yang harus kita garis bawahi kata-kata lafadz kutiba. Lafadz kutiba itu merupakan bermakna wajib. Maka dari itu, puasa diwajibkan bagi setiap muslim, ya, khususnya yang sudah baligh dan mampu untuk berpuasa. Oke, next. Selanjutnya,
Jenis-jenis puasa. Puasa itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, puasa yang dihukumi wajib. Yang kedua, puasa yang dihukumi sunnah. Adapun puasa yang dihukumi wajib antara lain, yang pertama, puasa Ramadan yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 30 atau juga 31 bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa karena nazar. Berarti puasa yang wajib dilaksanakan ketika dia sudah bernazar atau berjanji dan sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan saya ketika lulus, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Maka puasa itu wajib dilaksanakan ketika dia sudah mendapatkan kelulusan. Yang ketiga, puasa kafarat atau puasa denda. Ketika seseorang pas bulan Ramadan melanggar peraturan bulan Ramadan, maka di situ ada dendanya. Mungkin puasa 2 bulan berturut-turut atau mengganti puasa Ramadan dan lain sebagainya. Itu untuk sebuah denda atau puasa kafarat, maka wajib melaksanakannya. Yang kedua, jenis puasa yang kedua yaitu puasa yang dihukumi sunnah. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti setelah bulan Ramadan, tanggal 1 sampai 6 Syawal, di tanggal setelah Lebaran, berarti ya setelah hari raya Idul Fitri, dia mungkin bisa melaksanakan puasa Syawalan, istilahnya 6 hari bulan Syawal. Kalau bulan Ramadannya tidak boleh berpuasa ya. Kalau kalau bulan hari rayanya tidak boleh berpuasa. Yang kedua, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Zulhijjah biasanya bulan haji ya, Zulhijjah, hari raya kurban itu. Yang ketiga, puasa hari Arafah ya. Di sini ada Arafah dan ada puasa Tarwiyah. Kalau puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah dari bulan haji, sedangkan Tarwiyah di bulan 8 Zulhijjah. Yang keempat, puasa Muharram ya, puasa pada bulan-bulan Muharram. Yang kelima, puasa Asyura ya, di bulan Asyura. Yang keenam, puasa Sya'ban, yaitu puasa-puasa yang dilaksanakan ketika bulan Sya'ban. Yang kedelapan, puasa pada bulan haram atau bulan yang dihormati, antara lain yang saat itu ya Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu puasa-puasa yang dimuliakan. Yang selanjutnya, puasa Senin dan Kamis. Selanjutnya, puasa 3 hari setiap bulan, akhir bulan ya. Dan yang terakhir, puasa Daud ya, puasa yang dilakukan 1 hari puasa, 1 hari tidak, dan seterusnya, selang-seling istilahnya. Oke, kita lanjut next. Syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam ya, sudah beragama Islam tentu, maka dia dibebani hukum kewajiban berpuasa. Yang kedua, berakal sehat
Nah, ya, berakal sehat, ya, tidak gila dan lain sebagainya yang bisa menghilangkan akal, ya. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa, sudah mengerti mana yang baik dan yang mana yang buruk, ya, sudah balik, sudah mengerti. Yang nomor 4, sehat atau kuat. Dalam keadaan sehat maka dia wajib berpuasa ataupun juga kuat. Yang terakhir, tidak musafir. Musafir itu perjalanan, ya, perjalanan jauh. Semisal Ustadz pergi ke Jakarta, ya, karena ini perjalanan jauh maka dia boleh tidak berpuasa. Akan tetapi nanti dia setelah selesai bulan puasa harus menggantinya. Selanjutnya, rukun puasa. Yang pertama, niat, ya. Rukun puasa yang pertama, niat. Dengan niatnya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai faradhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Ulang, nawaitu shauma ghadin an adai faradhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Untuk rukun yang kedua yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, ya, mulai dari kemaksiatan, makan, minum dan sebagainya. Sekarang syarat sah puasa. Tentu 1, beragama Islam. 2, berakal. 3, tidak dalam haid, nifas dan wiladah. Biasanya yang sering itu perempuan, ya, kalau laki-laki enggak. Yang selanjutnya, hari yang sah berpuasa, berarti tentunya di bulan Ramadan, ya, karena ini membahas puasa wajib maka bulan Ramadan. Yang terakhir, mumayyiz, yaitu yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, disebut mumayyiz. Oke, next. Selanjutnya, sunnah berpuasa. Yang pertama, bersahur, ya. Ketika sebelum imsak tentunya kita disunahkan untuk bersahur, karena salah satunya tujuannya untuk apa? Meningkatkan ketakwaan kita dan juga biar puasa kita antara lain kuat. Selanjutnya, melambatkan bersahur dalam arti mendekati waktu imsak, itu sunahnya melambatkan bersahur, maksudnya seperti itu. Yang nomor 3, meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji, tidak berkata-kata yang kotor, kasar, ya, meninggalkan seperti itu, tidak boleh. Selanjutnya, segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka, maksudnya ketika azan maghrib itu sudah dikumandangkan maka sunahnya langsung berbuka, ya, langsung berbuka, tidak sholat dulu dan lain sebagainya, ya, langsung berbuka. Selanjutnya, mendahulukan berbuka daripada sholat maghrib, ya, yang sudah saya katakan sama dengan yang di atasnya, ya, masih berkesinambungan, mendahulukan berbuka daripada sholat maghrib. Yang selanjutnya, berbuka dengan yang manis-manis, bisa dengan air teh, kurma, kolak dan lain sebagainya. Yang terakhir, membaca doa berbuka puasa. Sekarang, perkara makruh ketika berpuasa. Makruh itu yang yang dibenci, ya, yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, selalu berkumur-kumur, ya, setiap detik, setiap jam, ya, itu selalu berkumur, itu malah makruh, ya. Ketika berwudu aja nggak apa-apa.
Itu pun harus dijaga, jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan ya, nanti sampai membatalkan nanti kalau seperti itu. Kemudian yang kedua, merasa makanan dengan lidah perasanya ya, apalagi sampai ditelan, itu sudah makruh ya, si makruh. Yang ketiga, berbekam kecuali perlu, maksudnya kalau ada uzur ya, mungkin sakit ataupun apa, secara tidak apa ya, namanya berbekam kecuali perlu, ada uzur. Yang keempat, mengulum sesuatu, itu makruh ketika berpuasa. Hal yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum jelas. 2, bersenggama yang mewajibkan mandi. Tuh. 3, muntah-muntah secara sengaja. Yang keempat, sesampainya sesuatu yang cair ke tenggorokan. Yang kelima, sampainya sesuatu ke pencernaan, baik zat cair ataupun tidak. Yang selanjutnya, hilangnya akal. Yang terakhir, murtad atau keluar dari Islam. Sekarang puasa yang dilarang. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka tidak boleh berpuasa pada hari itu. Yang kedua, puasa pada hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 itu. Nomor 3, puasa sepanjang masa, puasa terus sampai nggak ada batasannya ya, nggak ada istirahatnya. Yang keempat, puasa khusus pada hari Sabtu dan Jumat. Yang kelima, puasa di Arafah. Yang keenam, wanita yang haid dan nifas. Yang ketujuh, puasa wisol ya, seperti puasa sepanjang masa ya. Tuh. 8, puasa pada hari yang meragukan. Ke-9, puasa mendahului Ramadan. Berarti puasa terus menerus gitu, mengalahkan bulan Ramadan yang dimaksud. Hikmah puasa, yang pertama menggapai derajat takwa, pasti tentunya biar ketakwaan kita lebih bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia, untuk ya, meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Yang ketiga, mulai beranjak menjadi lebih baik, orang yang lebih baik. Oke, anak-anakku sekalian, tadi Ustaz sudah menerangkan terkait puasa. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, mari kita latihan soal ya, dikerjakan. Nanti bisa jawabannya di Capri ke nomornya Ustadz. Nanti Ustadz share lewat WA ya. Saya bacakan soalnya. 1, sebutkan arti kutiba yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, orang yang berpuasa akan meraih takwa. Apa arti takwa? Jelaskan. Yang ketiga, apakah boleh orang hilang akal berpuasa? Coba jelaskan. Baik, anak-anakku sekalian yang Ustadz bacakan, kurang lebihnya maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku sekalian, khususnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.